Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir! Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandar. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir! Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Presiden bisa bikin perpu ngalahkan 560 anggota DPR RI. Iya dong, kayak sekarang orang ribut undang-undang perampasan aset, korupsi. Kita semua tahu akar masalah di Indonesia semua tuh korupsi, bos. Kalau korupsi bikin perpu aja perampasan aset. Iya dong, kalau nggak mau perpu itu, kita ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Sudah ada undang-undangnya. Tanya lu orang-orang pajak, lu pernah tagih nggak pajak-pajak orang di LHKPN? Lu lihat aja tuh di KPK. Banyak pejabat, mantan pejabat, hartanya melimpah. Nyebut hibah. Kok nggak dikejar pajak? Kenapa mesti kejar pajak orang menengah? Betul. Yang kejar setengah mati. Betul banget. Ya kan menengah kayak kita nih. Listrik naik tahun depan, minyak naik, barang beras naik, semua naik. Gaji kagak naik. Lu paksa demo gaji naik nih, perusahaan nggak bisa jualan. Apa lakukan? Ya PHK. PHK lebih cilaka. Ya. Nah ini tanggung nih tengah nih. Rumah nggak bisa jangkau semua. Cuma bansos saja kasih. Sebenarnya bangsa kita ini punya nurani yang baik. Ya. Kita tuh suka pakai nggak enak hati. Jadi kalau semua orang bilang hitam, kalau gue bilang putih sendiri kayaknya nggak sopan. Karena kita disesatkan dari penjajah Belanda. Berbeda pendapat walaupun benar, dianggap tidak harmoni. Betul. Saya kalau mau tunjukin iman lu hebat, tunjukkan di perbuatan lu. Baru gua bisa lihat iman lu. Iya dong. Lu kalau ngomong iman lu hebat, tunjukkan perbuatan lu dong. Tapi orang nggak senang gua ngomong kayak gitu. Ya udah, lu nggak senang ya nggak pilih, ya udah. Ya udah sekarang lu selesai lo. Kayaknya semua orang nggak suka gua kan. Mana kok sepi-sepi aja? Hah? Giliran Ahok aja, rame, kebakaran, gaduh. Tapi saya hari ini mengatakan bahwa Ahok adalah seorang gentleman. Dia berani, guys. Ya, mengatakan bahwa dia itu bersalah. Ya, dan dia menerima hukum. Sekolah dia 2 tahun. Angkat topi kita. Lah ini Suswono. Berani-beraninya orang itu mengatakan, guys. Menyamakan junjungan kita. Dan apa yang dikatakan itu, ya Allah, saya nggak berani, guys, mengatakan ya. Sakit, bos. Itu parah loh. Dan kita diem loh sekarang loh. Hanya sedikit yang berbicara loh. Guys, kalau kita diam, ya, saya mau tanya kepada kalian semua. Diproses atau tidak itu orang? Ya, Suswono ini. Menurut saya sih itu sangat melecehkan. Yang pertama yang dilecehkan tentu Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu bukan pengangguran. Kalau dianalogikan sebagai pengangguran, ya saya rasa saya sebagai umat Islam juga sangat tersinggung dengan penggambaran Rasulullah seperti itu ya, sebagai pengangguran. Tuh, jadi, nah yang kedua juga ini pelecehan janda juga. Ya, ada 3 yang dilecehkan. Pertama Rasulullah SAW, yang kedua para janda, ya, yang ketiga sendiri institusi pernikahan. Yang
janda dilecehkan karena janda ini bukan negara. Yang harusnya mengayomi para pengangguran, memberikan pelatihan, fasilitasi agar bisa mendapatkan pekerjaan, itu negara. Bukan para janda yang harus mengayomi. Janda ya biarkan mencari kebahagiaannya sendiri. Ya kan? Kemudian mereka harus dibebani dengan cara harus menikahi pemuda pengangguran. Itu tugasnya negara mencarikan pekerjaan untuk para pemuda. Yang ketiga, institusi pernikahan sendiri. Jangan institusi pernikahan direduksi menjadi sebuah ikatan yang berlandaskan transaksi finansial. Seolah-olah kalau janda kaya menikahi pemuda pengangguran itu kan transaksional sekali sifatnya gitu. Saya rasa pernyataan-pernyataan itu sangat melecehkan sekali ya, melecehkan banyak sekali pihak menurut saya. Kondisi RK sendiri bisa dibilang sulit. Sekarang ini yang pasti jadi sumber masalah utama adalah kasus Suswono. Saat berpidato, ia menyarankan agar janda kaya menikahi pemuda pengangguran. Yang parah, ia kemudian menggunakan contoh Khadijah yang ia gambarkan sebagai janda kaya yang sudah berusia 40 tahun yang menikah dengan Nabi Muhammad yang waktu itu masih berusia 26 tahun dan belum menjadi Nabi. Suswono menghina Nabi Muhammad dan karenanya menghina Islam. Suswono sudah minta maaf, tapi permintaan maaf semacam itu memang tak banyak berarti. Janda kaya tolong nikahi pemuda yang nganggur. Coba, Eka Khadijah nggak? Tahu Khadijah kan? Dia kan bola merah. Nikahi siapa? Yang Nabi waktu itu belum jadi Nabi. Saya menyadari bahwa pernyataan saya di forum dan di beberapa tempat yang lain telah menimbulkan kegaduhan terkait dengan pernyataan janda menikahi pemuda pengangguran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat. Bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin. Termasuk KJP untuk madrasah. Termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak muslim Islam? Ada nggak pengen melecehkan Al-Quran? Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Lalu Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, jadi berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies diusung, didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh ya, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik.
di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jeleki. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah, bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh, manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki, ya tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan Batang diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya,
Orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, jadi berberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Ya, yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Ya tuh Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya.
Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuhi. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kalau maling-maling rakyat, perusak negara yang korupsi triliun-triliunan rupiah, kejar mereka dimanapun mereka berada. Betul? Betul. Nah, kita minta Bapak Presiden Prabowo jangan cuma ngomong, kami akan kejar koruptor sampai Antartika. Wow. Jangan ke Antartika dulu, Pak, kejar saja di antar kita. Betul? Betul? Takbir. Kita doain semoga Prabowo tidak omon-omon saja. Amin. Amin. Yang gak ikut amin gue doain bisulan di Bandat. Amin. Amin. Semoga Bapak Prabowo sebagai presiden tidak omon-omon saja. Semoga berani melawan koruptor. Semoga berani berantas korupsi. Semoga berani untuk membela rakyat kecil. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12%. Ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12%, kan cuma 1%. Siapa bilang? Naik dari 11% ke 12%, itu namanya naik 9,09%.
Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu, saudara, kalau dikasihkan prosentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir! Persen. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja. Hanya untuk barang mewah saja. Bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul? Takbir! Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir! Keputusan diambil. Enak kan musyawarah? Musyawarah. Sampai di sini jelas? Jelas. Makanya saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram. Apalagi dari rakyat miskin, yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir! Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi, biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara lewat medsos di mana-mana, bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir! Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden.
berapa triliun yang akan Anies utangkan. Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.